warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Iya, bagaimana kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik, Bu. Sehat, Bu. Kabar baik, Bu. Bagus ya. Ibu ingatkan kepada anak-anak Ibu, jangan lupa untuk bersyukur atas nikmat kesehatan yang telah diberikan oleh Tuhan kita yang Maha Esa. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kepada Elsa, bisa dipimpin teman-temannya berdoa? Oke, baik Bu. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Terima kasih, Nak Elsa, sudah membantu Ibu berdoa pada hari ini. Baik, Bu. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Jika namanya Ibu panggil, maka kalian jawab hadir gitu ya, yang semangat, oke? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Yang pertama ada Okto Franja Sinukaban, Hadir, Bu. Leo Angga. Hadir, Bu. Yang semangat dong, hadir Bu, gitu. Hadir, Bu. Hadir. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Rotua Situmorang. Hadir, Bu. Nah, begitu ya anak-anak, semangat. Karena kita memulai pagi ini harus dengan semangat yang baik. Oke? Teman, kita lanjutkan. Evi Rasmasari Borusinaga. Hadir, Bu. Bagus. Anggi Dwi Aulia. Hadir, Bu. Yang semangat ya Anggi ya. Selanjutnya Rizka Fadila. Iya, bagus. Selanjutnya Rizka Fadila. Hadir, Bu. Selanjutnya ada Doni Satria. Hadir, Bu. Oke, Ibu sangat mengapresiasi atas kehadiran kalian. Ibu harapkan untuk terus seperti ini ya, kita hadir semua. Bisa anak-anak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih. Ada nggak yang udah tahu kita hari ini mau belajar apa? Anggi, tahu? Tentang Pancasila, Bu. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila. Tepat sekali. Mungkin anak-anak sudah tahu karena Ibu sudah membagikan modulnya ya. Benar sekali yang kata Anggi, kita hari ini akan belajar tentang Pancasila. Ya. Sebelum itu, Ibu akan membagikan video, kita akan menyanyi bersama. Untuk anak-anak Ibu bisa di-on mic-nya ya, dihidupkan mic-nya, kita akan menyanyi. Apakah share screen Ibu sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kita mulai ya. Pancasila, akulah patriot proklamasi, sedia Pancasila dasar negara, Ya, terima kasih Doni. Tepuk tangannya yuk. Mana tepuk tangannya? Nah, setelah lagu itu kita akan mulai memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, anak-anak, kita akan mempelajari Pancasila dan lambangnya. Sebelumnya, ini Ibu pastikan dulu, anak-anak Ibu semua pernah nggak atau pernah dengar, pernah lihat seseorang yang membacakan Pancasila? Dan biasanya di mana Pancasila itu dibacakan? Di upacara hari Senin, Bu. Upacara, Bu.
Tepat sekali. Berarti anak-anak Ibu rajin ya mengikuti upacara. Jadi Pancasila itu sendiri adalah dasar negara Indonesia kita. Terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila, yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sendiri merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat di mana? Di Indonesia. Sekarang Ibu akan membagikan sedikit video ya. Kalian bisa melihatnya dengan baik. Nanti setelah video berakhir, Ibu akan bertanya kepada kalian. Bisa, anak-anak? Bisa, Bu. Bu. Ya, Bu. Apa sih Pancasila itu? Burung Garuda? Bukan. Pancasila adalah ideologi atau gagasan dan dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi semua warga Indonesia. Pancasila mempunyai arti 5 dasar. Nah, apa saja itu? Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Karena penduduk di Indonesia mempunyai agama yang bermacam-macam, maka sila pertama menyuruh seluruh warga Indonesia untuk menjalankan agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dan menghormati sesama manusia meskipun berbeda agama. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghormati orang lain, bersikap adil, dan sopan kepada orang yang lebih tua. Ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketiga mengajak untuk seluruh warga Indonesia mencintai tanah air, bangga sebagai warga Indonesia, dan menjaga persatuan. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat memberitahu kita untuk tidak memaksa kehendak orang lain, bermusyawarah, dan menyetujui hasil dari musyawarah bersama. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima mengajarkan kita untuk saling menolong kepada orang lain, bekerja sama, dan bekerja keras. Nah, itu tadi adalah tentang Pancasila dan contohnya. Masih banyak contoh-contoh lainnya yang dapat kalian temukan di lingkungan kalian. Baik, video telah berakhir. Sekarang waktunya Ibu bertanya kepada kalian ya. Dari video tadi, coba Rotua sebutkan, apa itu Pancasila? Pancasila itu, Bu, dasar negara Indonesia. Iya, bagus sekali anak-anak. Tepuk tangan yuk kepada Rotua yuk. Sekarang Anggi aja deh, Anggi. Coba sebutkan lambang dari Pancasila yang kedua. Coba Anggi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya. Itu bunyinya ya. Lambangnya coba, lambangnya. Lambangnya rantai, Bu. Iya benar. Tepuk tangan Anggi. Tepuk tangan untuk Anggi. Sepertinya anak-anak Ibu sudah memperhatikan video dengan baik dan Ibu sangat berterima kasih. Maka kita lanjutkan kepada materi kita ya. Sekarang pasti kalian bertanya-tanya ya, bagaimana sih lahirnya Pancasila gitu ya? Kenapa tiba-tiba ada Pancasila gitu? Jadi Pancasila sendiri ini anak-anak lahir pada 1 Maret tahun 1945. 6 bulan ya sebelum hari kemerdekaan kita, yang juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan Pancasila ini dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Itu nanti kalian akan belajar di kelas 4 atau 3 gitu ya. Yang diketuai oleh Dr. Kanjeng Raden Tumanunggung atau KRT Raden Widioningrat. Selanjutnya, siapa sih yang merumuskan Pancasila gitu ya? Yang pertama
Orang-orang yang merumuskan Pancasila yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Ini fotonya bisa dilihat ya anak-anak ibu ini. Yang pertama ini. Yang kedua ada Dr. Supomo. Bisa dilihat fotonya yang kedua ini yang di tengah ya. Yang ketiga sendiri itu ada Insinyur Soekarno. Ini yang ketiga ya. Ibu yakin anak-anak ibu pasti sudah pernah melihat foto-foto berikut, ya kan? Foto-foto ini biasanya ada di dinding-dinding kelas atau di buku-buku, ya kan? Coba ibu tanya, siapa yang nggak pernah lihat foto-foto bapak-bapak ini? Ada yang nggak pernah lihat? Nggak ada ya, berarti ibu yakin semua anak-anak ibu sudah pernah melihat, apalagi yang ketiga ini. Yang ketiga ini merupakan mantan presiden atau presiden pertama kita ya. Selanjutnya ada bunyi Pancasila dan simbolnya. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, bersimbol bintang. Yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab, itu disimbolkan dengan rantai. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang disimbolkan dengan pohon beringin. Ibu mau tanya juga nih, anak-anak ibu tahu nggak pohon beringin itu bagaimana? Ada yang tahu? Tahu, Bu. Tahu, bagus ya. Ibu lanjut. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu dilambangkan dengan banteng, kepala banteng. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Selanjutnya kita bertanya-tanya, mengapa sih diberi simbol tersebut gitu ya? Mengapa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa diberi simbol bintang gitu ya kan? Maka ibu akan jelaskan. Artinya anak-anak, kenapa simbol sila pertama ketuhanan yang Maha Esa diberikan simbol bintang? Karena sebagaimana kita ketahui ya, bintang itu kan bersinar terang di langit ya kan? Apalagi kalau malam itu terlihat sangat jelas ya. Itu artinya melambangkan atau memancarkan sinar ketuhanan kita sebagai rakyat Indonesia yang memiliki Tuhan masing-masing walaupun itu berbeda-beda ya. Bintang ini juga terdapat 5 sudut, bisa kita lihat ini 5 sudut, itu mengandung arti 5 sila dari Pancasila itu sendiri. Lalu yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dilambangkan dengan rantai. Anak-anak pasti sudah tahu ya bagaimana itu rantai. Rantai itu kan terdiri dari bagian-bagian kecil yang saling menyatu sehingga dia membentuk bagian yang besar, ya kan? Jadi hal ini dilambangkan dengan rakyat Indonesia, ya maupun laki-laki maupun perempuan maupun beragama yang berbeda itu tetap bersatu dan saling menolong. Ya, jadi adil gitu. Dan yang ketiga ada persatuan Indonesia yang dilambangkan oleh pohon beringin. Tadi Doni udah bilang ya, dia tahu pohon beringin itu bagaimana. Jika kita lihat pohon beringin itu, dia daunnya besar, teduh gitu ya. Hal ini melambangkan pohon beringin itu sebagai Indonesia yang bisa menjadi tempat untuk berteduh seluruh rakyatnya, begitu. Dapat dipahami ya anak-anak ibu. Selanjutnya yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Hal ini sila keempat ini dilambangkan oleh kepala banteng. Kenapa kepala banteng? Agak serem ya sebenarnya ya. Tapi anak-anak jangan takut dulu. Kepala banteng itu dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul atau bermusyawarah. Hal ini menggambarkan rakyat Indonesia yang suka bermusyawarah, berkumpul untuk menghasilkan sebuah keputusan. Itu akan jauh lebih baik ya daripada membuat keputusan sendiri yang akhirnya dapat memicu kericuhan atau ketidaksetujuan dari orang lain gitu ya kan. Dan yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dilambangkan oleh padi dan kapas. Kenapa sih padi dan kapas? Kenapa nggak apel dan padi gitu ya? Hal ini karena padi itu menggambarkan pangan.
kita rakyat Indonesia makannya nasi ya. Tahu kan? Nasi itu kan asalnya dari padi. Jadi para penyusun itu mengambil lambang tersebut. Lalu kapas. Kapas itu melambangkan pakaian, sandang, pakaian yang kita gunakan sehari-hari gitu ya. Jadi padi dan kapas ini kan digunakan sehari-hari. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada kesenjangan sosial atau perbedaan sosial di antara seluruh rakyat Indonesia. Baik, menutup pembelajaran, Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok, ya. Ibu akan bacakan anggotanya. Kelompok pertama, ingat ya kelompoknya ya, bisa dicatat juga kalau takut lupa ya. Kelompok pertama ada Cynthia, Okto, dan Leo. Kelompok kedua ada Rotua, Elsa, dan Evi. Kelompok ketiga ada Anggi, Benyamin, Doni, dan Rizka. Ingat kan anak-anak kelompoknya ya? Ya, Bu. Ingat, Bu. Oke. LKPD-nya sudah Ibu bagikan via grup WhatsApp ya. Ibu akan Baik, Bu. berikan, iya. Baik, Bu. Ibu akan berikan waktu kalian 5 menit untuk mencari jawaban. Setelah kalian mendapatkan jawabannya, kalian akan mempresentasikannya kepada Ibu dan teman-teman kalian semua. Perwakilan aja 1 orang. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, dimulai dari sekarang waktunya. Bagaimana? Waktunya sudah habis ya. Apakah ada anak-anak Ibu dari kelompoknya, mewakili kelompoknya yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Ibu persilahkan. Ayo, siapa yang mempresentasikan? Baik, Dari Bu, saya, kelompok Bu. 1, coba. Saya, Bu. Silahkan, Leo. Perwakilan dari kelompok 1. kelompoknya Ya, Bu. ya. Oke, baiklah. Saya Leo Angga, perwakilan dari kelompok 1. Jadi, dari hasil yang kami diskusikan, Bu, bahwa nomor 1 itu, untuk kegiatan 1, padi dan kapas itu, Bu, tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin, tentang persatuan Indonesia. Yang ketiga, tentang kepala banteng, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang keempat ada bintang, Bu, ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kelima ada rantai, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini, Bu, langsung lanjut ke kegiatan 2, Bu. Jika memang Leo yang mewakili, boleh. Tapi jika ada teman yang lain, jika ingin mewakili? Saya lanjut aja ya, Bu, untuk perwakilannya. Oke. Jadi, menurut pendapat pengamalan sila keberapakah yang ditunjuk oleh gambar ini, jadi menurut kami, Bu,
Ini pengamalan sila pertama, Bu, yang bintang, Bu. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Bu. Sudah? Baik. Sudah, Bu. Bagus sekali ya jawaban dari teman kita, Leo. Berikan tepuk tangan yuk. Ibu harap kelompok lain juga bisa sebagus kelompok Leo ya. Ayo yang lain, dari kelompok lain sekarang. Silahkan. Saya Bu dari perwakilan kelompok 3. Ya silahkan Doni. Ya, dari kegiatan 1, adapun jawabannya pada sila pertama itu lambangnya bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua lambangnya rantai yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga pohon beringin bunyinya Persatuan Indonesia. Keempat, kepala banteng bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kelima, padi dan kapas bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk jawaban kegiatan 2, saya alihkan kepada teman saya, Bu. Iya. Siapa temannya? Anggi, Bu. Oke, silakan Anggi. Saya, Bu. Saya ingin mempresentasikan kegiatan 2 yang ada di LKPD. Menurut saya pengamalan nilai-nilai yang ada, pengamalan nilai Pancasila yang ada di gambar tersebut, Bu, itu merupakan pengamalan nilai Pancasila yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penjelasannya, jadi kan Bu, di agama Indonesia itu kan nggak hanya agama yang ada di Indonesia kan nggak hanya agama mayoritas, melainkan agama Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu, dan aliran-aliran kepercayaan lainnya. Jadi mereka sama-sama menjalankan syariat agama yang sesuai perintah Tuhan Yang Maha Esa. Di mana di gambar itu kita juga bisa lihat bahwasanya masing-masing dari penganut agama itu beribadah di rumah agama mereka masing-masing. Begitu, Bu. Baik, bagus sekali ya jawaban dari teman kita Doni dan Anggi. Yuk, berikan tepuk tangan lagi yuk. Untuk yang terakhir, kelompok terakhir, Ibu persilahkan. Saya, Bu. Siapa yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Elsa ya? Iya, silakan Elsa. Oke, kegiatan 1, bacalah teks Pancasila di samping, kemudian tunjukkan simbol sila-sila pada Pancasila, kemudian tuliskan bunyi dari sila tersebut. Pasangkan simbol tersebut dengan bunyi silanya. Jadi yang pertama itu simbolnya adalah bintang, kemudian silanya itu ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, simbolnya itu adalah rantai. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, simbolnya adalah pohon beringin. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, simbolnya adalah kepala banteng. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, simbolnya adalah padi dan kapas, Bu. Iya. Untuk kegiatan keduanya, mau dilanjutkan? Siapa? Rotua, Bu. Oh iya, Rotua, silakan Rotua. Jadi, Bu, di kegiatan kedua itu menunjukkan Pancasila, pengamalan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di mana di gambar itu bisa kita lihat bahwa
masyarakat melakukan ibadahnya seturut dengan kepercayaannya masing-masing. Ada yang beribadah sholat, ada yang ke masjid, ada yang ke wihara gitu, Bu. Terus kalau mau makan, mereka juga berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Begitu, Bu, jawaban dari kelompok kami, Bu. Bagus, bagus sekali ya jawabannya dari teman kita Rotua dan Elsa. Yuk kita beri tepuk tangan lagi yuk. Baik, sepertinya dari jawaban yang anak-anak ibu berikan, ibu bisa melihat ya bahwa kalian itu memang benar-benar memperhatikan pembelajaran hari ini, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan di LKPD dengan baik ya. Jadi sebelum ibu menutup pembelajaran, adakah anak-anak ibu yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Ibu silahkan. Saya, Bu. Ya, silakan dokter. Baiklah, dari pembelajaran hari ini yang dapat saya simpulkan yaitu Pancasila merupakan menjadi dasar atau ideologi untuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Pancasila terdiri dari lima bentuk bunyi dasar. Yang pertama itu dengan lambang bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Lambang kedua yaitu rantai yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang yang ketiga pohon beringin yang bunyinya itu Persatuan Indonesia. Lambang keempat yaitu kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir itu adalah padi dan kapas yang bunyinya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian kesimpulan dari saya, Bu. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan yuk untuk Okto yuk. Ibu ucapkan terima kasih kepada Okto yang sudah membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Ibu sedikit terangkan kembali ya, simpulkan kembali bahwa Pancasila itu merupakan, benar yang kata Okto, merupakan dasar atau ideologi dari negara kita, negara Indonesia. Pancasila sendiri itu memiliki 5 sila, seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut dilambangkan oleh simbol-simbol. Yang pertama ada bintang, melambangkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua ada rantai, melambangkan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga melambangkan pohon beringin, yang menggambarkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila keempat ada lambang banteng yang menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dan yang terakhir yang kelima ada padi dan kapas yang menggambarkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima simbol tersebut memiliki makna dan artinya sendiri-sendiri ya. Sepertinya kita sudah berada di penghujung pembelajaran hari ini. Pada modul yang telah Ibu berikan di WA Group, itu di akhir halamannya terdapat PR ya, pekerjaan rumah, yang bisa kalian lakukan dan pengumpulannya itu besok ya anak-anak ya. Jangan lupa besok, jangan ada yang terlambat. Bisa anak-anak? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Baik, Bisa, Bu. terima kasih. Sekarang coba ya, sebelum menutup pembelajaran, coba kita suruh nih ya, salah satu teman kita untuk membacakan Pancasila secara lantang dan semangat gitu ya. Siapa yang bisa coba? Ibu tanya dulu siapa yang bisa? Ada yang bisa? Kalau enggak Ibu tunjuk nih, mau? Saya, Bu. Ya silahkan Epi. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih, Epi. Ayo kita berikan tepuk tangannya yuk.
Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu ucapkan sangat terima kasih kepada anak-anak murid Ibu yang sudah mendengarkan pembelajaran kita dengan baik, ya. Sebelum menutup pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan doa karena sudah dimulai dengan doa ya. Kepada Rotua coba dipimpin doanya teman-temannya. Baik, Bu. Sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Nak Rotua sudah membantu menutup pembelajaran kita dengan doa. Jangan lupa, Ibu ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk mengerjakan PR-nya ya, anak-anak Ibu. Sekian dari Ibu, terima kasih, sampai jumpa kembali. Sampai jumpa, Bu. It's not time.